Selamat mendengarkan podcast ini. Pernahkah saudara bertanya, mengapa Tuhan memberi waktu hidup kita hanya 70 tahun? Apakah dengan singkatnya waktu yang tersedia, kita bisa mencapai apa yang diharapkannya, yang diharapkan Tuhan? Mengapa Tuhan tidak memberi waktu lebih panjang? Bukankah dengan usia lebih panjang, kita bisa mencapai hal yang lebih banyak atau lebih besar bagi Tuhan, atau bisa mencapai kesempurnaan yang lebih tinggi? Ternyata dalam pertimbangan Tuhan, 70 tahun Tuhan memandangnya cukup bagi kita untuk bisa mencapai level tertentu yang bisa memuaskan hatinya. Pasti Tuhan dalam pertimbangannya yang sempurna menyediakan mengalokasi 70 tahun umur hidup manusia. Manusia bisa mencapai level tertentu yang dapat memuaskan hatinya. Nah, kenyataan yang kita lihat, saudaraku, tidak sedikit orang-orang Kristen yang sudah mendekati masuk ke liang kubur masih belum menunjukkan tanda-tanda mengenakan kodrat ilahi. Bahkan kadang-kadang nampak kuat sekali kedagingan dan keduniawiannya yang masih dibanggakan, baik secara terang-terangan maupun terselubung, saudara. Saudaraku sekalian, ternyata sebenarnya dengan waktu yang tersedia, pasti kita bisa mencapai level yang memuaskan hati Tuhan. Pasti. Sebab kalau misalnya seseorang disuruh pergi ke kota Bogor, mengendarai motor yang sudah rusak-rusak, yang kalau dikendarai paling cepat 40 km per jam. Sedangkan jarak Bogor, Jakarta sekitar 60. Lalu diberi waktu 1 jam. Nggak mungkin bisa mencapai Bogor, saudara. Nggak mungkin. Belum macet-macetnya, saudara. Pasti, ya dalam hal ini, kalau orang fair, dia beri waktu 1 jam, 1 jam setengah, ya, kasih waktu lebih lama, ya. Pasti dipertimbangkan kira-kira cukup nggak mencapai tempat itu. Belum mogoknya, belum macetnya. Waktu 70 tahun dipandang Tuhan cukup pada level tertentu memuaskan hatinya. Jadi kita boleh optimis, saudara, ya. Kita boleh optimis. Sebenarnya saya berbicara ini bukan hanya kepada saudara, tetapi saya juga berbicara kepada diri saya sendiri. Ayo optimis, pasti bisa. Pasti kita bisa mencapai level tertentu yang berkategori memuaskan hati Tuhan. Pasti bisa. Di sini kuncinya adalah bagaimana kita menghargai waktu yang tersedia dan berusaha mengisinya, berusaha mengisi waktu yang ada untuk mencapai level kesempurnaan yang benar-benar bisa memuaskan hati Tuhan. Dengan singkatnya, tahun umur hidup kita itu, kita harus tertantang, saudara. Kita harus terpacu untuk mengejar apa yang bernilai abadi. Jelas waktu ini singkat, tetapi pasti Tuhan fair, Tuhan pasti adil, Tuhan pasti benar, ya. Tidak mungkin waktu ini, waktu yang ada, tidak mungkin tidak memadai. Pasti dibuat Tuhan memadai, sehingga kita bisa mencapai level tertentu yang memuaskan hatinya. Tetapi masalahnya adalah
Mengapa kita kurang menghargai waktu yang ada? Mengapa kita kurang berusaha mengisinya dengan usaha yang optimal, yang maksimal, yang sangat serius untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai level yang bisa memuaskan hati Tuhan? Saudara, jawabnya adalah karena kita tidak memiliki ketidakpuasan yang kudus. Karena kita tidak memiliki ketidakpuasan yang kudus. Saya mengistilahkan ketidakpuasan yang kudus. Ketidakpuasan yang kudus. Ketidakpuasan yang kudus artinya selalu merasa belum mencapai level yang memuaskan hati Tuhan. Kita bukan hanya melihat kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, tapi kita juga melihat bahwa kita belum sampai pada grade yang Tuhan ingin kita seharusnya capai. Seperti anak sekolah ya. Bukan hanya karena nilainya 4, 5, 6, 5, 6, tapi juga karena mestinya sudah kelas 2 SMP, ini masih kelas 6 SD. Jadi kalau kita mohon pengampunan Tuhan, kita berdamai dan mengakui kesalahan kita, bukan hanya karena kita telah melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, tapi juga mengakui bahwa kita seharusnya ada di grade, di level yang lebih tinggi dari apa yang sekarang kita capai. Nah, ketidakpuasan yang kudus ini artinya selalu merasa miskin di hadapan Tuhan. Ya, Matius 5 ayat 3. Dan selalu merasa haus dan lapar akan kebenaran. Matius 5 ayat yang ke-6. Orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, orang yang fokus hidupnya adalah mencari perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu lebih dari segala hal. Perkenanan Tuhan itu lebih dari segala hal. Sebaliknya orang yang tidak memiliki ketidakpuasan yang kudus ini, memiliki ketidakpuasan yang salah, ketidakpuasan terhadap banyak hal yang disediakan dunia, tentu menjadi konsumeristis. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka telah miliki dan capai. Biasanya mereka ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Dan sebenarnya saudaraku, saya juga baru tahun-tahun belakangan ini loh bisa lebih memadamkan ini. Orang lain punya sesuatu, kita ingin punya sesuatu itu. Kalau di dalam lingkungan pelayanan, orang punya gereja, kita ingin juga punya gereja. Wah, model gerejanya minimalis, nanti juga punya gereja minimalis. Sampai pada saatnya kita belajar untuk merasa finish. Everything is done, semua sudah selesai. Aku menunggu jemputan Tuhan. Dan ini sebenarnya sulit ya. Dan untuk mempertahankan suasana jiwa seperti ini juga sulit, saudaraku. Tetapi kalau kita tahu bahwa ini standar yang harus kita miliki, kita harus paksa diri untuk terus ada di penghayatan hidup seperti ini. Jangan ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Kalaupun kita ingin memiliki sesuatu, kita harus mempertimbangkan bahwa sesuatu yang kita ingini itu berguna untuk Tuhan, berguna untuk pekerjaannya. Bahkan ada orang-orang sampai keadaan tertentu, kalau dia punya potensi yang lebih dari orang lain, mereka ingin bisa memiliki apa yang orang lain tidak miliki, dan hal itu baginya adalah nilai diri. Misalnya merek mobil yang langka di Indonesia. Di Indonesia ini hanya 2 orang yang punya, konglomerat itu dan saya katanya. Dan itu kebanggaan, itu nilai diri. Sebenarnya kalau
kita menghayati bahwa kita anak-anak Allah yang maha tinggi, saudara, itu penghinaan, itu pelecehan terhadap kenyataan bahwa kita ini anak-anak Allah yang terhormat. Dan jangan memberi hormat dengan hal-hal tersebut. Cincin ini di dunia hanya 2. Satu Ratu Inggris dan yang kedua saya. Waduh, hebatnya. Kalau begitu lalu rasanya nilainya tinggi banget, saudara. Nah, orang sampai level ini, saya terus terang ya, kalau menghadapi orang begitu agak putus asa. Sebab dia itu tinggal di pinggir neraka, tinggal jemplung aja gitu. Udah susah nih ngerubah yang begini. Nggak bisa, udah susah banget gitu. Udah luar biasa itu. Bukan hanya ingin apa yang orang lain miliki gitu, tapi juga ingin memiliki apa yang orang lain tidak miliki. Wah, ini sudah levelnya udah di atas rata-rata. Ketidakpuasan yang tidak kudus. Tadi ada ketidakpuasan yang kudus, ada ketidakpuasan yang tidak kudus. Ini biasanya ketidakpuasan terhadap material thing. Ketidakpuasan yang tidak kudus ini akan menjerat seseorang sampai ia tidak pernah bisa terlepas lagi. Inilah penyembah-penyembah berhala. Sebab mereka pasti memusatkan perhatiannya bukan kepada perkara-perkara yang di atas. Ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Dan bagian penyembah-penyembah ini Wahyu 21 ayat 8, api kekal. Kita bicara api kekal. Dan orang tidak bergidik, ya, tidak serem. Api kekal. Lalu yang mendengar cuma tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Banyak orang dalam gereja memiliki ketidakpuasan yang membinasakan ini. Ketidakpuasan yang tidak kudus. Ketidakpuasan terhadap masalah jasmani atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Ketidakpuasan terhadap masalah jasmani atau pemenuhan kebutuhannya. Serta perkara-perkara dunia. Ini kelompok orang yang matanya selalu lapar untuk dapat menikmati apapun yang ada di dunia. Tentu kalau orang-orang gereja lebih sopan dan caranya jauh lebih santun dan mungkin juga sangat licin. Tetapi esensinya sama. Mata ini lapar untuk menikmati apa yang dunia sediakan. Apa salahnya sih? Tetapi tidak haus dan lapar akan kebenaran. Mereka puas dengan level kehidupan rohani yang telah dicapai. Apalagi kalau sudah menjabat suatu jabatan di dalam gereja. Mereka merasa tidak perlu lagi meningkatkan diri mencapai level yang lebih tinggi untuk meningkatkan diri dalam kesempurnaan. Mereka merasa bahwa posisi hidup dan kerohaniannya sudah memadai. Hati-hati, saudara. Ini sangat berbahaya. Mereka merasa sudah ada di kawasan yang semestinya dia berada. Mereka berpikir bahwa mereka memang sudah semestinya demikian saja. Cukup. Nah, kelompok ini kelompok orang yang tidak memburu kebenaran dengan serius. Kalaupun mereka mendengar firman, mereka tidak sungguh-sungguh merasa membutuhkannya untuk dilakukan atau dikenakan. Saya manusia yang belum sempurna, tapi saya berusaha untuk belajar mengerti dan berusaha untuk melakukan. Yang begini saja, saudaraku, betapa sulitnya, saudara, menjembatani apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Itu jaraknya luar biasa jauh. Tetapi kalau tidak dimulai satu langkah, tidak pernah mendekat. Nah, kalau orang sudah merasa cukup dengan hidup kerohaniannya, dia merasa sudah matang, sudah ada di kawasan yang semestinya ada, sudah merasa ada di kawasan yang semestinya dia berada. Mereka berpikir mereka memang sudah semestinya demikian saja, cukup. Betapa malangnya. Pasti datang mendengar suara kebenaran hanya pada waktu aktivis. Pertemuan aktivis hadir.
Saya tahu tidak semua saudara bisa datang di hari Selasa. Begitu banyak kesibukan, ngurus anak, ngurus ini, ngurus itu. Tetapi kalau orang yang betul-betul merasa perlu bertumbuh, dia akan mencari CD-nya. Dia akan mendengar khutbah. Dia akan tanya kenapa belum terbit. Dia akan mengejar. Bapak, Ibu, saudaraku, jangan saudara pikir saya sedang marah. Tidak. Saya tidak marah. Saya gusar. Anda mendengar api kekal, Anda senyum. Anda tidak bergidik. Anda tahu betapa mengerikan itu. Sampai kita nggak bisa ngomong. Gimana ngajarin? Gimana membuka pikiran? Lalu biasanya orang-orang begini pakai mikroskop lihat kesalahan gembala sidang. Ada, mesti ada, nggak bisa nggak ada. Dan itu menjadi dasar permisif untuk tidak memburu kebenaran. Anda tahu nggak? Anda kesetanan. Anda kesetanan tuh. Itu setan yang ngajarin tuh. Anda tahu nggak itu setan yang ngajarin? Bukan saya merasa tersinggung kalau Anda periksa saya dengan itu mikroskop. Maaf, udah tua seperti saya. So far saya berjalan. Saya sudah mulai nggak peduli. Apa yang saya lakukan yang penting saya benar di mata Tuhan. Dan gembala sidang ini bukan kehormatan, saudaraku. I am so tired and exhausted. Exhausted, extremely tired. Apa sih yang diharapkan dari seorang gembala sidang? Apa yang kita harapkan dari jabatan itu? Dulu kita merasa itu kehormatan. Sekarang sudah lewat. Duit udah lewat. Jadi kalau saya bicara ini bukan karena saya marah, saya gusar. Tentu dengan perjalanan panjang hidup pelayanan saya, Tuhan telah menaruh beban dan kasih. Jangankan kepada orang-orang dekat, orang yang tidak saya kenal pun saya menaruh belas kasihan. Istri saya tahu, kalau saya di bandara saya narik koper, saya kasih orang. Biar kuat juga, biar kita bisa bagi duit. Anaknya perlu makan, mungkin perlu uang sekolah. Kalau kita kasih uang tanpa alasan merusak. Nggak pernah saya gagal memberi uang tip. Kalau saya di hotel atau di mana-mana, sering saya ingatkan, jangan lupa ya, tipnya itu jangan lupa. Sambil sibuk ngurusin masih tipnya, jangan lewatkan. Kalau pura-pura lupa mah gampang. Pak, saya kena usus buntu, saya mau operasi, saya nggak punya biaya. Jam 3 pagi. Paginya saya telepon orang yang saya bisa percayai. Nak, tolong hubungi orang ini. Usahakan ke rumahnya, kenali dia. Datangi. Berapa biayanya? Nggak usah minta gereja, pakai uang saya. Ngomong begini bukan bermaksud mau nunjukin diri yang saya baik, tidak. Saya cuma ingin mengatakan saya tidak marah. Saya gusar. Jangan main-main dengan api kekal. Jangan main-main, saudaraku. Jangan merasa puas. Oh, kita melangkah pasti di mana ada titik akhir, di mana kita menghadap pengadilan Tuhan. Nah, betapa malangnya orang-orang ini. Mereka terbelenggu dan memarkir dirinya pada level yang seharusnya dia segera beranjak dan meninggalkan level itu. Selagi kita masih hidup, kita harus bergerak terus untuk mencapai kawasan-kawasan pengalaman rohani yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu diperdengarkan kalimat ini. Don't take it for granted. Kalimat to take something for granted dalam pengertian umumnya adalah menganggap sudah semestinya. Jadi kalau don't take it for granted dalam konteks kita, artinya jangan merasa sudah semestinya demikian. Oh, sudah semestinya demikian, cukup. Semestinya demikian adalah keadaan rohani yang sudah ada tetapi tidak bertumbuh. Status quo. Mestinya bukan demikian, bro. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus maju, harus bergerak terus, harus berubah dan berbuah.
harus makin sempurna. Untuk itu kita harus memanfaatkan kesempatan dan peluang yang Tuhan sediakan. 70 tahun ini pasti waktu yang dipandang Tuhan cukup untuk bisa mencapai level-level tertentu yang memuaskan hati Allah. Bergerak. Hati-hati dengan orang-orang yang dekat saya. Jangan merasa sudah dekat Pak Eras. Kita udah dekat Pak Eras, awas. Kalau dulu bisa dekat-dekat saya tapi tidak bertumbuh, rasanya sekarang udah tidak bisa. Karena saya semakin seperti ini, kecepatan semakin tinggi. Dia tidak akan pernah saja ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa. Dia selalu saja bicara soal langit baru, bumi baru. Pasti saya akan bicara soal bagaimana menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Kalau dulu masih bisa ngajak ngobrol, makan, tawa itu macam-macam. Sekarang nggak bisa. Saya udah berubah, bro. Bukan saya bermaksud untuk meninggikan diri. Jangan coba-coba. Saya udah deket Pak Eras. Lalu mau apa? Udah merasa cukup. Saya udah jadi aktivis. Oh, saya jadi pengurus, asisten, atau apapun namanya. Jangan coba-coba, saudaraku. Itu bukan nilai di hadapan Tuhan. Yang bernilai adalah pertumbuhan rohani, di mana kita benar-benar mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jangan merasa puas dengan level Kristen yang sudah dicapai. Kalau seseorang merasa sudah puas, maka akan terjadi stagnasi kedewasaan iman. Dengan stagnasi terjadi, maka mereka tidak bisa lagi mengikuti perjalanan rohani pemimpinnya. Kecuali pemimpinnya juga stagnan. Pemimpinnya juga mentok. Ya udah kita happy dah bergandengan tangan. Ayo kita menari. Tapi kalau pemimpinnya bertumbuh cepat atau lambat, orang di samping saya akan mengalami friksi dengan saya, pasti bisa konflik. Mereka melihat pemimpin mereka sudah menyimpang dari pakem yang diharapkan harus tetap dipertahankan. Ini kelompok status quo. Kelompok status quo seperti ini berusaha mendirikan kerajaan di dalam pelayanan. Adalah mudah kalau saya mendirikan kerajaan dalam pelayanan. Saya bisa menggandeng istri dan anak saya dan berkata, bersama keluargaku melayani Tuhan, ya kan? Terus semua menghormati saya. Gembalaku baik banget, khotbahnya bagus, tidak mata duitan, besuk orang sakit, meneduhkan orang susah, baik bener. It is not my game. Itu bukan game saya. Game saya yang pertama diri saya sendiri. Bagaimana saya menjadi pribadi yang mengenakan kodrat ilahi. Itu setengah mati. Saya menggeliat terus. Pegang ucapan saya. Kalau ada orang bisa jadi gembala sidang di Rehobot, saya berikan dia jabatan ini, jika Tuhan berkenan. Gak ada sesuatu yang saya pertahankan. Betapa enaknya duduk di rumah, ngetik sambil mendengarkan lagu klasik. Duh, enaknya. Siang dikit suruh beli kelapa muda. Duh, enaknya siang 2 jam kemudian jus murni. Sebelum matahari gelap makan dulu supaya jangan makan malam. Betapa enaknya. Sebelum itu olahraga dulu. Wah, enak. Tapi saya punya panggilan. Saya kerjakan itu juga. Saya menikmati kelapa muda, saya juga minum jus, saya juga usahakan tidak makan malam. Tetapi saudara, lebih dari itu, saya melihat jiwa-jiwa yang terhilang, yang saya punya kesempatan untuk meraihnya. Saya melihat area itu begitu kaya depositnya, yang harus saya explore. Kalau boleh saya ambil. Saya katakan kepada saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah, bikin Dayak Bermazmur, bikin CD, saya biayai, kita gandakan 10.000, kita bagikan.
Lalu saya katakan kepada satu pendeta, bikin sekolah Alkitab. Didik minimal 25 orang. Dalam 6 bulan kirim ke Kalimantan Tengah. Sampai jangkau hutan-hutan belantara. Berapapun biayanya. Saya punya kans. Saya punya kesempatan. Dan nanti mulai akhir bulan Juli ada sekolah Alkitab itu. Saya belum minta pertimbangan teman-teman saya. Kalau gereja bisa bantu, bantu. Kalau tidak, masih ada jalan untuk bisa mengelola sekolah Alkitab ini. Oh, butuhnya bisa puluhan juta tiap bulan. Enggak masalah. Kalau itu memang pekerjaan Tuhan, enggak mungkin dia tidak biayai, saudaraku. Enggak mungkin. Ya, gembalaku cari kerjaan. It's me. Ini saya. Tapi tadi saya katakan bahwa yang paling capek bukan itu, tapi ketika kita menggarap diri kita, bagaimana kita bertumbuh, dan ketika kita bisa mengasihi diri kita sendiri secara benar, yaitu mengusahakan keselamatan diri kita, bagaimana kita meresponi penggarapan Tuhan untuk menjadi manusia seperti rancangan Allah semula. Maka ketika kita melihat manusia, beban kita menjadi lebih kuat untuk menyelamatkan mereka. Jangan mendirikan kerajaan dalam pelayanan, apalagi kita banyak ngomong, memberikan sedikit dalam pelayanan, tetapi merasa seolah-olah sudah membela pekerjaan Tuhan. Padahal orang-orang seperti ini kalau tidak ada dalam gereja pun, gereja tetap tegak berdiri, bahkan lebih maju. Kalau dulu ada orang mengundurkan diri, saya suka elus-elus. Sekarang enggak. Mau silakan, enggak mau ya sudah. Nggak ada kepentingan apa-apa kita. Saudaraku sekalian, orang yang merasa sudah puas dalam level rohaninya adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi diri sendiri secara salah. Orang-orang seperti ini sebenarnya mengasihi dunia. Tentu tidak kasar seperti anak-anak dunia. Seperti tadi saya katakan, halus, sopan, santun. Orang-orang seperti ini tidak akan digarap Tuhan. Sebab biasanya kelompok ini selalu cuman sibuk mencari jalan keluar dari masalah hidupnya yang bertalian dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan ambisi pribadi, ketimbang mengoreksi diri dan menggumuli bagian mana dalam hidupnya yang sedang digarap Tuhan. Peristiwa-peristiwa dalam hidupnya tidak membuat dirinya berubah secara signifikan. Ini berbeda dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang tidak puas dengan level yang dia telah capai. Orang-orang yang tidak puas dengan level yang dia capai, dia akan berusaha untuk bertumbuh mengenal kebenaran. Saya sibuk pulang jam 9:30, 10. Saya harap istri saya kalau sudah malam tidur, kalau sudah tidur, saya senang. Saya ada di ruang kerja sampai jam 12:30, 1 pagi. Ngapain? Saya bertanggung jawab memberikan firman yang fresh, yang murni, yang bertumbuh terus. Kenapa bisa begitu? Karena begini, saudaraku sekalian. Semua orang itu punya pergumulan yang sama. Inputnya sama. Kalau nggak masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah keluarga, masalah penyakit, inputnya sama. Inputnya sama. Tetapi outputnya bisa beda. Semua punya pengalaman yang sama. Masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, macam-macam. Sama, kita semua punya masalah yang sama. Bahkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun punya input yang sama, pengalaman yang sama. Tapi outputnya bisa beda. Kenapa? Sebab di setiap peristiwa yang kita alami, di setiap kejadian yang kita alami, itu terselip kebenaran-kebenaran. Nah, kalau orang tidak belajar kebenaran, dia tidak menangkap hal itu. Makanya ya, sama-sama nonton film, sama-sama nonton drama, sama-sama nonton sinetron, sama-sama lihat acara di TV. Banyak hal yang Tuhan ajarkan lewat apa yang kita lihat. Sama-sama lewat mengalami satu kejadian.
Sama-sama melihat satu kejadian. Tetapi orang yang haus dan lapar akan kebenaran, yang tidak puas dengan level yang telah dicapai, dia memburu kebenaran, itu akan punya pertumbuhan yang signifikan. Sebab peristiwa-peristiwa kehidupan, kejadian-kejadian yang dialaminya, pasti mengandung kebenaran-kebenaran yang dia bisa terima, dia bisa serap. Dia pasti lebih bijaksana loh. Memang tidak bisa instan, tetapi dia akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh. Perhatikan orang-orang yang berubah. Step by step dia bisa berubah. Dengan perubahan yang signifikan. Inputnya sama, outputnya beda. You punya masalah, saya juga punya masalah. Masalah apa? Ekonomi, kesehatan, keluarga, anak. Semua kita punya masalah. Tapi apa kita punya kerinduan dan kehausan untuk memburu kebenaran firman? Ada saat dimana kita datang bersemedi, kita datang menyembah Tuhan. Kita angkat tangan, kita memandang Allah Bapa di surga. Itu semua pengalaman-pengalaman yang indah yang kita terima. Yang membuat kita memiliki panca indera yang dewasa. Untuk bisa menangkap, menyerap kebenaran yang Tuhan berikan lewat kejadian-kejadian yang kita alami setiap hari. Nah, kalau saudara datang mendengar suara kebenaran hanya pada waktu pertemuan aktivis, ya saya tahu Anda sibuk, tapi dengarkan firman Tuhan di rumah. Gali kebenaran firman Tuhan itu. Mengapa inputnya sama tapi outputnya tidak sama? Sebab ketika seseorang menghadapi suatu masalah, sesungguhnya ada kebenaran yang Tuhan ajarkan untuk dipahami lebih mendalam. Dan itu akan menggores dalam jiwa dan mewarnainya. Kalau seseorang tidak terpacu dengan waktu dan memburu kebenaran, dia tidak akan menemukan kebenaran itu. Ia tidak akan menangkap kebenaran melalui pengalaman hidup konkret, dan jiwanya tidak digores oleh kebenaran itu. Nanti kalau menghadap Tuhan itu ketahuan raportnya. Sekarang tidak ketahuan rapotnya. Rapotnya tidak kelihatan hari ini. Ayo, siapa yang bisa lihat rapot kita? Jangan menghakimi orang lain. Tapi nanti lihat rapotnya. Sebelum Anda dipermalukan, saya ingatkan, kejar ketinggalanmu. Orang-orang yang tidak memburu kebenaran, puas dengan keadaan rohani yang telah dimilikinya, tidak punya kehausan, kelaparan akan kebenaran, tidak memiliki kepekaan untuk menangkap kebenaran yang Tuhan berikan melalui peristiwa kehidupan yang dialaminya. Itulah sebabnya kita mengatakan, yang diberi mengembangkan itu akan dapat lebih banyak. Yang diberi tidak mengembangkan, apa yang ada padanya diambil. Jadi bodoh dia. Apa sih ruginya kita mencari kebenaran, saudara? Kita bisa alokasi waktu untuk main biliar, untuk main catur, nonton bola, nonton sinetron, banyak hal. Tapi kenapa kita tidak sungguh-sungguh memburu kebenaran di singkatnya umur kita yang 70 tahun ini? Makanya anak-anak muda seperti ini, jangan buat waktumu sia-sia, nak. Jangan bergaul dengan orang yang tidak membawa kamu takut akan Allah. Jadi langkah yang harus kita ambil adalah berusaha memahami kebenaran Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Tanpa mengerti kebenaran yang murni, yang bersifat batiniah, kita tidak akan mengalami pertumbuhan yang berarti. Hal itu tergantung kepada keputusan pribadi masing-masing individu. Ya, mengenal kebenaran melalui belajar firman Tuhan, dimatangkan melalui pengalaman hidup, akan menjadi warna permanen jiwa. Dan itulah harta yang sesungguhnya. Itulah harta yang sesungguhnya. Itu harta yang sesungguhnya. Kalau orang tanya saya, Pak, berapa jam Pak Eras persiapan khotbah? 24 jam. Semua peristiwa kehidupan itu menjadi khotbah. Makanya orang tidak boleh punya keinginan dan cita-cita yang lain. The reason I live is to worship you. Itu jadi irama, tidak sulit, saudara. Kita masih bisa makan enak, bisa olahraga, bisa jalan-jalan dengan keluarga, bisa menikmati pemandangan alam, debur ombak. Kita masih normal, saudaraku. Terdapat harta kekayaan yang tidak terbatas yang tersedia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan kita harus bekerja keras
Bekerja keras terus sampai kita menemukan kekayaan yang terpendam itu, yang ditulis di Matius 13 ayat 44. Peladang tersebut menemukan harta karun setelah dia mengerjakan ladang itu. Memang pada mulanya dia tidak menduga bahwa di ladang itu ada sesuatu yang begitu berharga. Apakah Anda pikir itu gak kita alami? Kita alami. Bahkan seorang pelayan Tuhan seperti saya ini, dulu saya pikirkan melayani Tuhan itu indah. Ternyata sangat indah. Dari muda sudah pergi ke Bekasi, Tambun, masuk ke dalam mengajar sekolah minggu. Dari sana dikirim lagi, dipindahkan ke gereja lain. Saya pergi, indah sekali. Tetapi ternyata itu belum apa-apa dibanding ketika saya mulai melihat rahasia firman, rahasia langit baru bumi baru, rahasia kehidupan menjadi anak-anak dari Tuhan semesta alam. Itulah harta yang kita temukan. Saya khawatir Anda belum menemukan. Dari kecil jadi Kristen, dari kecil sudah jadi Kristen, ikut kebaktian, ikut mengambil bagian dalam pelayanan, tapi Anda belum menemukan karena Anda tidak sungguh-sungguh memburu secara ekstrim kebenaran. Jadi kalau sekarang kita sering melihat Injil diberitakan, tetapi bukan Injil yang murni, Injil yang digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, dia menutup mata banyak orang untuk tidak melihat kekayaan yang sejati, yang sesungguhnya yang ada di dalam Alkitab. Kalau saudara melihat kebenaran itu, saudara bisa berkata, "Oh Lord, don't leave me Lord." Jangan tinggalkan aku Tuhan. Engkau satu-satunya harta milikku. Dan yang lain ku anggap bukan milik. Engkau cukup bagiku. Tetapi ini gak akan bisa dimengerti oleh orang-orang yang tidak masuk kawasan itu. Nah, kalau saudara sudah masuk kawasan ini, Anda gak pernah merasa memiliki sesuatu. Semua yang kita miliki milik Tuhan. Bahkan diri kita ini. Dan kita tidak berhak mengambil apapun untuk diri kita. Semua kita persembahkan untuk Tuhan. Nyawa kita pun rela kita cabut. Tapi hal ini tidak akan bisa dimengerti oleh saudara yang tidak bertumbuh dalam kebenaran. Orang-orang seperti ini apakah jadi miskin? Tidak akan. Dia anak Allah yang maha tinggi. Dia calon perwira kerajaan surga. Dia akan diprotek Tuhan lebih dari yang lain. Sebab dia kekasih dari Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa Anda nggak mau? Kenapa nggak mau? Kenapa kita nggak mau? Peladang itu tidak menduga bahwa di ladang yang digarapnya terdapat harta kekayaan yang tidak ternilai. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak akan mengenali kekayaan dalam Injil sebelum berusaha dengan sungguh-sungguh memburu Tuhan. Setelah ia menemukan kekayaan dalam Kristus, barulah ia bersedia barter, yaitu melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya sampah. Jadi kalau kita belum melihat orang-orang yang berani barter, kita nggak boleh marah karena dia masih picek. Dia belum melihat kemuliaan itu. Filipi 3 ayat 7 Paulus mengatakan, yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan sekarang dia berkata, yang kukehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Aku mau serupa dengan dia dan mengarahkan diriku kepada panggilan kemuliaan surgawi. Setelah Paulus menyadari betapa hebat kekayaan dalam Kristus Yesus, baru ia melepaskan semuanya yang baginya dulu merupakan keuntungan atau nilai lebih. Sekarang dianggapnya sampah. Dan hanya berusaha untuk mengenal dia serta menunjukkan dirinya kepada kerajaan Tuhan sebagai tujuan hidupnya. Kekasih-kekasih dalam Tuhan, kita harus waspada terhadap kepuasan yang membinasakan, yaitu merasa sudah cukup dengan kehidupan rohani yang sudah dicapai, tapi dengan mata lapar masih mau menikmati apa yang bisa dinikmati di dunia ini. Orang-orang semacam ini tidak memiliki target yang jelas. Filipi 3 kita akan baca ayat 12 sampai 14. Jadi setelah Paulus mengatakan yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Dan ku lepaskan semuanya supaya aku memperoleh Kristus. Lalu di ayat 12 Filipi 3 mulai mengatakan demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini,
atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, berarti belum, atau sedang berjalan, dia miskin di depan Tuhan. Terus? Tetapi ini yang kulakukan. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Amin. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, renungkan betapa sedih hati Tuhan. Seperti orang tua yang mengharapkan anaknya bisa meningkatkan kualitas diri guna persiapan hidup hari esok. Tetapi anaknya menolak, anaknya enggan, anaknya sibuk dengan segala hal yang tidak berkaitan dengan persiapan menyongsong hari esok. Waktu yang tersedia sangat singkat. Tetapi kalau kita gunakan dengan serius, maka kita akan dapat memperoleh kawasan-kawasan baru yang mencengangkan. Dan kita bisa memahami betapa hebat kekayaan kerajaan surga itu. Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala yang baik menuntun kita domba-dombanya ke rumput yang hijau. Rumput yang hijau bukan berbicara mengenai berkat jasmani atau makanan jasmani. Jangan khawatir hal itu. Itu pasti Tuhan sediakan. Tetapi rumput yang hijau pasti bicara soal wilayah-wilayah pengembaraan yang membawa kerohanian kita semakin sempurna. Harus diperhitungkan, harus diperhatikan ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai gembala yang baik. Konteksnya adalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ini bicara soal keselamatan abadi. Saudaraku sekalian, kita tidak bisa main-main dengan hidup ini. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan peringatan Tuhan, jangan perhitungkan siapa yang berbicara. Lupakan siapa yang berdiri di belakang mimbar ini. Tapi biarlah setiap saudara tengadah kepada Tuhan dan memperhadapkan diri saudara masing-masing kepada Tuhan. Jangan pertimbangkan siapa yang bicara. Jangan apalagi prejudis, apalagi a priori, apalagi mulai suspicious, seolah-olah ada satu kepentingan atau keuntungan dari saya ini, paling tidak mau meledakkan emosi. It's not my game. Jangan jahat begitu. Anda celaka. Bawa dirimu kepada Tuhan. Perhadapkan dirimu kepada Tuhan. Berurusan dan berperkaralah dengan Tuhan. Jangan puas dengan keadaan rohanimu yang ada. Jangan terjebak dalam status quo dan belenggu di mana Anda memarkir hidup rohani saudara di satu level yang saudara tidak mau beranjak dari situ. Ingat, menjadi orang Kristen itu seperti orang naik sepeda. Kalau tidak maju berarti jatuh. Amin.